Kenapa bukan yang mati syahid? Gitu ya. Kata Rasulullah, Rasulullah menjawab, ya. Jadi keheranan kalian karena kenapa yang masuk surga justru bukan yang mati syahid ya. Baik, kata Rasulullah, bukankah sahabat yang satunya itu Allah panjangkan umurnya 1 tahun lebih lama dibandingkan sahabatnya yang mati syahid? Benar ya Rasulullah. Bukankah sujudnya berarti lebih banyak dibandingkan sahabatnya yang mati syahid? Ya, kita tahu kalau orang yang sudah meninggal dunia berarti kewajiban sholatnya selesai ya. Ya, kewajiban sholatnya selesai. Nah, kata Rasulullah, bukankah sujudnya lebih banyak berarti dibandingkan sahabatnya yang mati syahid? Benar ya Rasulullah. Bukankah dia bertemu dengan Ramadan di tahun berikutnya, sedangkan sahabat yang satunya yang sudah mati syahid itu tidak bertemu dengan Ramadan? Benar ya Rasulullah. Bukankah di Ramadan itu dia bermaksimalkan ya ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dia ibadah ini itu dan lain sebagainya? Benar ya Rasulullah. Maka kata Rasulullah, itulah yang membuat derajat keduanya berbeda antara langit dan bumi. Bayangkan, ikhwafillah, hanya 1 tahun Allah lebihkan dibandingkan sahabatnya yang mati syahid. Mungkin logika kita juga sama, harusnya yang masuk surga duluan yang mati syahid karena dia belajar ibadahnya rajin dibandingkan sahabat yang sebelumnya ibadahnya biasa-biasa. Tapi dia dilebihkan umurnya 1 tahun lebih lama dibandingkan yang mati syahid. Tapi dalam 1 tahun, rentang 1 tahun itu dia benar-benar maksimalkan ibadahnya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ikhwafillah, bukankah di musim pandemi ini banyak saudara-saudara kita, orang-orang yang kita cintai, itu lebih dulu meninggalkan kita karena pandemi. Ya kan? Angka yang dirilis pemerintah ratusan ribu, salah satunya ada orang-orang yang kita cintai di situ. Bahkan mungkin lebih dari yang dirilis oleh pemerintah, mungkin bisa lebih dari itu. Tapi maksud saya, bukankah mereka dalam hadis Rasulullah SAW, orang-orang yang wafat, yang meninggal dunia, pertama karena tenggelam, karena kebakaran, atau karena tertimpa reruntuhan, gempa, ataupun longsor, dan juga karena wabah penyakit, bukankah dinilai matinya itu sebagai mati syahid? Berarti mereka telah menjemput kesyahidannya. Kita belum tentu kesyahidan kita seperti apa kita akan meninggal dunia. Tapi yang saat ini pasti bagi kita adalah Allah sedang lebihkan umur kita dibandingkan orang-orang yang sudah mendahului kita. Mungkin ada yang 1 tahun, dari sejak orang yang kita sayangi itu meninggal dunia karena pandemi. Mungkin ada yang sudah 2 tahun, anggap pandemi karena sudah 2 tahun, ya kita nggak tahu berapa tahun. Tapi yang pasti Allah sedang lebihkan umurnya dibandingkan saudara-saudara kita atau orang-orang yang kita sayangi yang sudah lebih dulu mendahului kita. Nah, maksudnya hadis itu memberikan sebuah harapan sekaligus motivasi kepada kita. Tadi Rasul mengatakan, bukankah sahabat yang satu ini bertemu lagi dengan Ramadan? Benar ya Rasulullah. Dibandingkan sahabat yang mati syahid nggak ketemu Ramadan lagi. Kita masih Allah berikan kesempatan walaupun 6 hari tadi nggak akan ada yang tahu gitu. Tapi setidaknya kita ada harapan loh bisa ketemu dengan Ramadan tahun ini. Ketimbang yang sudah jelas-jelas mendahului kita sudah nggak akan ketemu dengan Ramadan. Maka ini nikmat paling besar dalam kehidupan kita. Ya, itu nikmat paling besar dalam kehidupan kita. Kalau kita bisa memaksimalkan selisih 1 tahun saja dari 2 sahabat ini, maka sahabat yang meninggal dunia terakhir bisa mengalahkan sahabat yang lebih dulu wafat bahkan syahid. Kenapa? Karena kata Allah, walikullin darajatum mimma amilu. Masing-masing kalian di surga Allah ada level-levelnya, ada kelas-kelasnya, dan yang membedakan itu karena amal ibadah kalian. Masuk akal. Nanti misalnya umat Nabi Muhammad disebutkan semua masuk surga, tapi di surga itu ada level-levelnya, ya. Ada kelas-kelasnya. Dalam hadis riwayat Imam Ahmad, penghuni surga paling tinggi itu bisa silaturahim dan berkunjung kepada penghuni surga yang paling rendah levelnya. Tapi tidak berlaku sebaliknya. Penghuni surga yang paling rendah levelnya itu nggak bisa berkunjung ke penghuni surga yang paling tinggi levelnya. Hadis sahih riwayat Imam Ahmad. Maka sama seperti kita di dunia, kalau antum naik kereta api, jurusan Surabaya, saya masuk di gerbong eksekutif, kemudian
Mansur masuk di gerbong ekonomi misalkan. Yang membedakan apa? Kalau di dalam surga yang membedakan mimma amilu, kata Allah, karena amal ibadah. Tapi kalau di dunia yang membedakan karena saya lebih mampu membayar lebih untuk gerbong eksekutif, Mansur nggak mampu. Berarti karena uang. Ya. Atau misalnya di undangan, saya dapat VIP. Kenapa? Karena status sosial misalkan. Yang lainnya kemudian di belakang kursinya. Karena memang status sosial. Tapi di surga nggak ada status sosial. Bukan karena uang. Gitu, tapi karena amal ibadah. Sehingga kita ada peluang untuk bisa bersama dengan Rasul. Ya kan? Apa dalam Al-Quran disebutkan wa may yuti'illaha war rasul. Siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, faulaika ma'alladzina an'amallahu alaihim. Maka mereka berhak bersama orang-orang yang Allah berikan nikmat kepada mereka, minan nabiyyin, di antara golongan nabi, wasiddiqin, orang-orang yang jujur keimanannya, wasyuhada, para syuhada, wassalihin, dan orang-orang saleh, wa hasuna ulaika rafiqa. Tidak ada satupun hadis atau keterangan dalam Al-Quran bahwa yang bersama dengan Rasul itu hanya para sahabatnya saja. Tidak. Antum bisa lihat misalnya di dalam kitab Bulughul Maram. Ya, kitab sholat, bab sholat tatawu, sholat sunnah. Hadis nomor pertama itu, Rasul mengatakan kepada seorang sahabat, ayo minta kepadaku, apa yang kamu inginkan, aku akan doakan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan doa Rasul kan pasti dijawab. Lalu sahabat ini mengatakan, ya Rasulullah, saya minta satu permintaan apa? Saya ingin menemanimu di surga. Saya tidak ingin bersamamu di dunia saja, tapi saya ingin bersamamu engkau ya Rasulullah di surga juga. Maka kemudian kata Rasulullah SAW apa? Ada nggak permintaan yang lain selain itu? Nggak ada ya Rasulullah. Ini sudah permintaan paling tinggi. Iyalah kalau permintaannya bersama-sama Rasul di surga ya udah paling tinggi kan. Maka kata Rasulullah apa? Bantu aku untuk mewujudkan permintaanmu itu dengan engkau memperbanyak sujud. Apa maksudnya? Memperbanyak sholat sunnah. Gitu ya. Berarti kita ada peluang untuk bersama dengan Rasul? Ada. Ya. Bahkan Rasul pernah mengatakan, ashtaqu ila ikhwani. Aku rindu banget sama saudara-saudaraku. Para sahabat mengatakan kemudian, alasna ikhwanaka ya Rasulullah? Bukankah kami ini saudara-saudaramu ya Rasulullah? Bukan, bal antum ashabi. Kalian bukan saudaraku, tapi kalian itu sahabat-sahabatku. Lalu siapa saudara-saudara engkau ya Rasulullah? Humul ladzina lam yarawni walakin yu'minu bi. Mereka yang tidak pernah melihat aku tapi beriman kepadaku. Siapa yang dimaksud itu? Kita bukan GR, tapi yang dimaksud itu adalah kita. Kita nggak pernah bertemu dengan Rasulullah, tidak sezaman dengan Rasulullah, tapi beriman kepada Rasulullah SAW. Maka kita disebut oleh Rasulullah ikhwan, saudaranya Rasul. Berarti ada kesempatan kita masuk surga bareng dengan Rasul? Ada. Ya. Karena yang membedakan derajat kita nanti di surga bukan karena status sosial, bukan karena banyaknya harta, tapi mimma amilu, karena amal ibadah kita. Nah, itulah yang kemudian menyebabkan sahabat yang satunya ini bisa lebih tinggi derajatnya, berbeda antara langit dan bumi dengan sahabatnya yang mati syahid. Kenapa? Karena dia maksimalkan 1 tahun itu. 1 tahun itu untuk ibadah, untuk mengisi, dan dia bertemu dengan Ramadan, masalahnya itu. Ada satu apa yang saya garis bawahi, bukankah dia bertemu dengan Ramadan dan di Ramadan itu dia maksimalkan ibadah, itu yang membuat dia beda levelnya dengan saudaranya yang mati syahid sekalipun perbedaannya seperti langit dan bumi, bainas sama'i wal ardh. Biasanya kalau kemudian sudah disebutkan perbedaannya antara langit dan bumi itu sudah menunjukkan perbedaannya jauh banget gitu. Karena sampai sekarang tidak ada ilmuwan yang bisa menentukan jarak antara bumi dan langit itu seperti apa, sejauh mana, nggak ada. Ya. Nah, itu yang menjadi kabar gembira bagi kita. Bertemu dengan Ramadan, masuk ke bulan Ramadan, memaksimalkan ibadah di bulan Ramadan, bisa mengejar ketertinggalan dari saudara-saudara kita yang sudah lebih dulu. Istri saya wafat di bulan Juni kemarin karena COVID. Berarti sekarang Allah sudah lebihkan umur saya 9 bulan lebih lama dibandingkan beliau. Ya, berarti kan ada sebuah bisyarah dari Allah SWT, kabar gembira, kamu dilebihkan umurnya supaya kamu bisa mengalahkan gitu di surga nanti. Ya, kamu bisa mengalahkan derajatnya, levelnya. Hadis itu benar-benar memberikan sebuah motivasi kepada kita semua. Bahwa ada kesempatan di saat mereka yang sudah di alam barzah itu pengen balik lagi. Rabbirji'un, kata Allah. Ya Allah Tuhanku, kembalikan aku ke dunia, la'alli a'malu sholihan fima taraktu, agar aku bisa beramal soleh
terhadap apa yang dulu di dunia aku sering tinggalkan. Maka manajemen waktu tadi terkait dengan di bulan Ramadan itu apa yang biasanya kita sering lakukan, taswif. Apa taswif itu? Sering menunda kebaikan. Ya. Makanya Ibnul Jauzi rahimahullah pernah mengungkapkan sebuah kata-kata yang indah dalam bukunya. Dua paragraf beliau ungkapkan. Kata beliau, "Mathalu asy-syuhuri itsna asyara kamathali auladi Ya'qub." Perumpamaan 12 bulan, maksudnya 12 bulan Hijriah, itu seperti perumpamaannya seperti anak-anaknya Nabi Ya'qub. Berapa anak Nabi Ya'qub? Berapa anaknya Nabi Ya'qub? Nah, nanti Alfian jadikan itu ya, jadikan kuis ya untuk nanti ditanya berapa anak Nabi Ya'qub ya. Nanti hadiahnya dari zakat sukses itu ya. Ya, jadi jangan lupa zakatnya juga, walaupun nanti dapat zakat, nanti dizakatkan lagi kepada yang bisa menjawab. Nah, tapi nggak harus jadi pertanyaan karena akan dijawab sama saya. Jadi perumpamaan 12 bulan itu seperti perumpamaan seperti anaknya Nabi Yakub. Berapa anaknya Nabi Yakub? 12 kan? Kama anna Yusuf ahabba min auladi Yakub. Sebagaimana Yusuf itu anak yang paling dicintai oleh Nabi Yakub dibandingkan anak-anak Nabi Yakub lainnya. Dibandingkan 11 saudaranya yang lain. Wa kadzalika Ramadan ahabbu ilallah, ahabbu syuhuri ilallah. Demikian juga Ramadan adalah bulan yang paling Allah cintai dibandingkan 11 bulan yang lain. Di antara perumpamaan para ulama tentang Ramadan, saya rasa salah satunya ini yang paling indah gitu. Sampai mengumpamakan 12 bulan Hijriah itu diumpamakan seperti 12 anaknya Nabi Yakub, dan kita tahu Nabi Yakub mencintai siapa yang paling beliau cintai? Yusuf alaihissalam. Sebagaimana itulah kemudian Allah lebih mencintai Ramadan dibandingkan yang lain. Kenapa? Kata Ibnul Jauzi, ada 3 minimalnya, ya nanti akan kita kaitkan dengan manajemen waktu tadi. Ada 3 keistimewaan Ramadan yang tidak dimiliki oleh bulan-bulan lainnya. Sebagaimana Yusuf punya keistimewaan yang tidak dimiliki oleh 11 anak lainnya. 11 anak Nabi Yakub yang lainnya. Misalnya Anda ini orang tua, para bapak, jangan punya anak 12, punya anak 2 saja. Tapi salah satu dari 2 itu rajin ibadahnya, rajin membantu orang tua, berbakti sama orang tua. Secara naluriah, pasti kita akan lebih sayang sama anak itu. Naluriah. Jadi ini bukan Nabi Yakub itu pilih kasih, enggak. Tapi itu normal gitu. Orang tua lebih sayang kepada anak yang nurut, kepada anak yang berbakti, yang ibadahnya terjaga, akhlaknya santun, tutur katanya baik. Itu pasti secara otomatis. Nabi Yusuf, sifat itu ada di Nabi Yusuf. Maka wajar kalau Nabi Yakub lebih mencintai kepada Nabi Yusuf. Ya. Di samping memang Nabi Yakub tahu bahwa Nabi Yusuf itu calon nabi yang akan melanjutkan risalah dakwahnya Nabi Yakub sebagaimana disebutkan dalam Al-Qur'an. Inni ra'aitu ahadu asyara kaukaban ra'aituhum li sajidin. Ayah, saya mimpi ada 11 bintang semuanya sujud kepada saya. Itu tanda gitu. Nabi Yakub faham, oh, anak saya ini akan melanjutkan risalah dakwah saya. La taqsus ru'yaka, jangan ceritakan ya mimpimu kepada saudara-saudaramu, bahaya. Saudara-saudaramu itu nggak baik kepada kamu, dengki sama kamu. Jadi simpan rahasia ini, ya. Nah, ikhwafillah, apa yang menjadi istimewa Ramadan? Sebagaimana Yusuf punya keistimewaan sehingga kemudian Nabi Yakub begitu sangat mencintai dan menyayangi beliau. Bahkan ketika berpisah kemudian Nabi Yakub terus-menerus menangis sampai matanya buta kan. Nah, Allah memberikan rasa cinta, tanda cinta kepada Ramadan yang tidak Allah berikan kepada bulan yang lainnya. Pertama, sebagaimana hadis riwayat Imam Ahmad disebutkan, qad ja'akum syahrul Ramadan syahrun mubarak. Sungguh telah datang kepada kalian bulan Ramadan, bulan penuh dengan berkah. Ya, Bapak Ibu semua, tidak ada bulan dari 12 bulan yang Allah sifatkan dengan kata mubarak kecuali Ramadan. Ya, dan ini ada dalilnya yaitu tadi hadis riwayat Imam Ahmad. Qad ja'akum syahrul Ramadan syahrun mubarak.
Sehingga kita sering sekali mendengar atau banyak sekali di spanduk-spanduk Syahrun Mubarak. Ramadan Syahrun Mubarak. Bulan berkah dan lain sebagainya. Banyak sekali. Karena memang ada dalilnya. Anda sering mendengar Jum'ah Mubarakah. Nah, kalau itu sebenarnya nggak ada keterangannya. Jum'ah Mubarakah itu hanya menjadi bahasa di kita aja, jadi budaya di kita. Ya. Lalu kalau Anda mendengar kalimat Jumat berkah, apa yang tergambar? Nasi kotak kan? Kalau dengar istilah Jumat berkah, yang tergambar itu kan nasi bungkus. Kenapa? Karena mungkin itu strategi DKM. Banyak masjid ketika melaksanakan ibadah Jumat, azan sudah berkumandang, khotib sudah naik mimbar, tapi di luar masjid itu supir angkot masih jalan, yang dagang masih nyantai, masih macam-macam. Sehingga kemudian mau berpikir keras mungkin DKM itu. Ini gimana caranya supaya mereka juga ikut sholat Jumat. Akhirnya dibuatlah strategi bikin Jumat berkah. Kenapa hari Jumat? Ibadah Jumat ini pas waktunya orang makan siang kan gitu. Ya sudah, kita bikin nasi bungkus aja lah. Oh, kan awalnya rame gitu. Wah, benar, ternyata strateginya sangat jitu gitu. Banyak sekali yang hadir ya. Datang untuk sholat Jumat, walaupun niat awalnya dia untuk dapatkan Jumat berkah tadi ya, nasi kotak atau nasi bungkus. Ya, tapi lama kelamaan keikhlasan itu kemudian akan tertanam juga secara proses, insya Allah, gitu ya. Nah, kenapa disebut mubarak atau berkah? Apa berkah itu? Ziyadatul khair, bertambahnya kebaikan. Karena di bulan Ramadan itu bulan yang dimana kebaikan itu luar biasa, tersebar di mana-mana. Di bulan Ramadan itu kita didekatkan dengan rumah Allah. Kita didekatkan dengan orang-orang fakir miskin. Kita didekatkan dengan majelis-majelis Quran, majelis-majelis ilmu. Ada di rumah. Jadi segala bentuk kebaikan yang akan menghantarkan kita ke surga Allah itu tersedia di bulan Ramadan. Maka disebut berkah. Kuncup-kuncup kebaikan di bulan Ramadan itu merekah semuanya. Berkembang semuanya kita itu. Ya, kanan kiri kita itu luar biasa. Sehingga kemudian lingkungan di sekitar kita itu berlomba ya, memanajemen waktu mereka, memanage waktu mereka untuk mendapatkan kebaikan Ramadan. Kenapa? Al-barokah. Ya, bertambahnya kebaikan. Sangat bertambah kebaikan di bulan Ramadan itu. Orang berlomba ya, menghatamkan Al-Qur'an, orang berlomba menghidupkan ya waktu-waktunya di masjid, ya, memakmurkan masjid. Orang berlomba untuk berinfak, bersedekah. Dulu waktu saya kuliah di Mesir itu ada istilahnya Maidatur Rahman. Maidatur Rahman itu hidangan yang disediakan untuk mereka yang saum gitu. Ya. Tapi bukan hanya takjil, tapi memang dengan makan beratnya gitu, nasi dan lauk pauknya. Itu mereka berlomba gitu. Datang ke masjid, saya nyumbang buat 500 paket. Datang ke masjid, saya nyumbang buat 1000 paket. Mereka berlomba. Jadi tidak ada kebaikan yang seberkah ataupun sebanyak, seberlimpah di bulan-bulan yang ada di bulan Hijrah itu kecuali di bulan Ramadan. Melimpah sekali. Ya, di jalan-jalan itu tersedia itu makanan, minuman, ambil aja, nggak usah bilang ambil, memang disediakan itu, makanya Maidatur Rahman. Dari kata Maidah, Al-Maidah itu kan hidangan, Ar-Rahman maksudnya sifat kepada Allah. Ini hidangan walaupun disediakan oleh manusia, pada hakikatnya Maidatur Rahman, dia hidangan yang disediakan Allah Subhanahu wa taala. Yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada orang-orang yang saum gitu. Wah, di jalanan itu. Di kita juga nanti kalau hari pertama Ramadan kan banyak di jalan. Cuman ditulisin 5.000 gitu ya. 10.000 itu dagang itu, bukan Maidatur Rahman. Ya. Sangat luar biasa. Bahkan saya pernah berdiri di halte gitu ya dulu. Di bulan Ramadan, kalau mahasiswa Mesir kalau di bulan Ramadan luar biasa ya. Rizki mereka, artinya juga perbaikan gizi juga iya gitu ya, menghemat anggaran juga iya gitu. Jadi kadang-kadang sedang berdiri di halte, tiba-tiba ada orang Mesir datang menghampiri, kemudian bertanya,
Anta tolib Al-Azhar, kalian apa, antum tolib Azhar, iya, antum Indonesia, iya, langsung memberikan sembako. Bukan saja sembako, kemudian dikasih uangnya. Ya, bukan saja sembako, tapi dikasih uangnya juga. Dan mereka paling suka kepada mahasiswa Indonesia, nggak tahu gitu, ada apa di wajah kita ini, apakah cukup memprihatinkan begitu wajah kita, sehingga seneng kalau udah ngasih sama mahasiswa Indonesia itu. Ya, mirip kotak amal mungkin wajah orang mahasiswa Indonesia itu, yang layak dan segera untuk diisi gitu. Nah, itu luar biasa, berlomba. Ya, maka di bulan baik, ya, yang diperuntukkan oleh Allah untuk orang-orang terbaik, yaitu orang-orang bertakwa, jangan pernah bawa yang buruk ke dalam bulan Ramadan. Saya ulangi, di bulan yang baik ini, bulan terbaik, disebut Sayyidus Syuhur, penghulunya bulan. Diperuntukkan oleh Allah untuk manusia-manusia terbaik, jangan pernah kita bawa yang buruk masuk ke dalam bulan suci Ramadan. Nanti akan kaitkan dengan manajemen waktunya kan gitu. Bagaimana kita kemudian untuk tidak bisa atau tidak mau untuk membawa yang buruk ke dalam bulan Ramadan. Karena ini bulan terbaik. Allah peruntukkan untuk orang-orang terbaik. Masa kita bawa yang buruk ke dalam bulan Ramadan? Makanya kenapa kemudian bulan Ramadan itu berkah? Setidaknya ada 3 poin. Pertama, fihi tuftahu abwabul jannah. Ramadan itu dibukanya pintu-pintu surga. Maksudnya jalan-jalan untuk kita kemudian dekat ke surga, jalan kebaikan itu terbuka lebar gitu. Peluang-peluang kita untuk berbuat baik itu di bulan Ramadan, Masya Allah orang berlomba-lomba gitu. Di bulan Ramadan. Tadi orang berlomba untuk infak, sedekah, orang berlomba untuk khatam Al-Quran, orang berlomba untuk kemudian memakmurkan masjid, macam-macam gitu. Karena itu jalan-jalan kita, kesempatan-kesempatan kita untuk beramal, untuk mendekatkan kita ke surga Allah, itu terbuka lebar. Ya, sehingga dalam pikiran orang yang sedang melaksanakan ibadah saum di bulan Ramadan, itu pengennya selalu berbuat baik sebenarnya. Itu yang dimaksud pintu-pintu surga itu terbuka lebar. Ya, tadi kita didekatkan dengan rumah Allah, kita didekatkan dengan para fuqara dan masakin, kita didekatkan juga dengan orang-orang yang sangat membutuhkan pertolongan. Itu ada di bulan Ramadan. Ya, makanya fihi tuftahu abwabul jannah, pintu-pintu surga yang mengantarkan kita ke surga, maksudnya semua peluang kebaikan terbuka di bulan Ramadan. Maka satu, manajemen waktunya, la adamut taswif. Jangan pernah menunda kebaikan, sekecil apapun ada peluang kebaikan saat di bulan Ramadan, langsung ambil. Karena kita tidak tahu kebaikan mana yang akan mengantarkan kita ke surga. Dan karena kita tidak tahu apakah itu kebaikan terakhir yang kita lakukan sebelum kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Taswif itu luar biasa, menunda-nunda kebaikan itu luar biasa merugikan, sehingga ungkapan-ungkapan orang-orang ya yang dalam Al-Qur'an gitu ya, yang kemudian mereka masuk ke dalam neraka ataupun mereka menyesal, ungkapan penyesalan itu kan selalu diungkapkan dengan ya laitani. Ada ya laitani qaddamtu li hayati. Ya Allah, celaka saya ya Allah. Kan gitu kan? Saya lebih mendahulukan kehidupan dunia saya ya Allah. Jadi kan ada penyesalan yang bisa kita perbaiki, tapi ada penyesalan yang kita nggak bisa perbaiki lagi. Iya kan? Penyesalan yang kita bisa perbaiki ya ketika kita masih diberikan nikmat hidup oleh Allah SWT. Tapi kalau itu terjadi ketika kita sudah wafat, maka penyesalan itu nggak bisa kita perbaiki lagi. Bagi orang kafir, kehidupan setelah kematian itu fiktif, itu tidak nyata, itu bohong. Yang nyata bagi mereka adalah sekarang di dunia. Tapi nanti setelah mati, kehidupan yang tadinya mereka anggap fiktif ataupun tidak nyata jadi nyata. Dan justru dunia jadi tidak nyata bagi mereka. Maka disebut ya laitani qaddamtu li hayati, ya Allah, kenapa saya celaka ini ya Allah? Saya mendahulukan kehidupan dunia saya daripada akhirat saya. Gitu kan? Tapi ini penyesalan yang nggak bisa kita perbaiki lagi. Penyesalan yang nggak bisa kita perbaiki lagi. Maka terkait dengan manajemen waktu yang mudahnya di bulan Ramadan, bulan yang penuh berlimpah kebaikan tadi, jangan pernah ada kata penundaan untuk berbuat baik, apapun itu. Ya, ada kesempatan berbuat baik, sila. Kalaupun sudah nggak ada, itu yang akan jadi penyesalan. Beres Ramadan, kita nggak tahu lagi ketemu dengan Ramadan tahun depan atau enggak kan.
Nah, itu yang menjadi poinnya, ada mutaswif fil khair. Jangan pernah menunda kebaikan jangan pernah menunda-nunda dalam kebaikan. Lalu apa? Fihi tughlaqu abwabul jahim. Ditutup rapat-rapat pintu neraka jahim. Maksudnya apa? Jalan atau peluang kita untuk berbuat buruk itu dipersempit oleh Allah kan. Orang lagi Ramadan, ya, lagi saum, lagi ada di bulan Ramadan, itu sebenarnya keinginan untuk berbuat maksiat dan dosa itu memang dipersempit ruang geraknya. Nggak ada, mungkin kita juga nggak kepengen berbuat dosa gitu. Ya, saat di bulan Ramadan tuh nggak ada kepengen, dipersempit ruang geraknya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang dimaksud dengan pintu neraka jahim ditutup oleh Allah. Ya, dan yang ketiga, fihi lailatul qadar. Kenapa Ramadan disebut berkah? Karena di dalamnya ada Lailatul Qadar. Ya, ada Lailatul Qadar. Lailatul Qadar adanya di mana? Cuma di bulan Ramadan. Antum cari di bulan lain nggak ada Lailatul Qadar. Ya, di Muharram, Safar, ya, Rabiul Awal, Rabiul Tsani, terus sampai Zulhijjah, nggak ada kecuali Ramadan Lailatul Qadar itu. Dan berkah luar biasa. Itu yang mungkin menyebabkan tadi sahabat yang dilebihkan umurnya setahun lebih lama dari sahabat yang mati syahid, bisa jadi dia dapat Lailatul Qadar mungkin. Sehingga khairum min alfi syahrin, lebih baik dari 1000 bulan. Artinya 83 tahun 4 bulan kan gitu kurang lebih. Jadi seolah-olah beribadah selama itu. Padahal umur umat Nabi Muhammad itu, kata Nabi Muhammad, antara 60 sampai 70 tahun. Jadi kalau ada orang yang bisa ibadah selama 83 tahun itu luar biasa bonusnya gitu. Ya. Maka Lailatul Qadar itu berkah dari Allah Subhanahu wa taala, nikmatun azimah fi hayatina. Jadi nikmat paling besar dalam kehidupan kita Allah berikan Lailatul Qadar. Dan Lailatul Qadar enggak Allah berikan ke umat selain Nabi Muhammad. Selain umat Nabi Muhammad. Itu boleh cek. Enggak ada Allah berikan Lailatul Qadar kepada umat-umat Nabi terdahulu. Tapi umat Nabi Muhammad diberikan keistimewaan. Ya, dan salah satu keistimewaan umat Nabi Muhammad kan dua ya. Rasul pernah memohon begini. Rasul tahu umur umat nabi-nabi terdahulu itu panjang-panjang, ratusan tahun. Ya kan? Ratusan tahun. Lalu kemudian Nabi Muhammad tidak minta kepada Allah agar umatnya juga umurnya panjang-panjang, enggak. Tapi yang diminta oleh Rasulullah apa? Ya Allah, lipat gandakan pahala setiap amal ibadah yang dilakukan oleh umatku. Jadi ya Allah, lipat gandakan pahala setiap amal ibadah yang dilakukan oleh umatku. Antum bisa buktikan. Dilipat gandakan sama Allah kan? Salat berjamaah misalkan. Itu kan bukan satu kali pahalanya, bukan satu pahalanya, 27. Umat terdahulu pun ada ibadah salat walaupun tata cara salatnya berbeda seperti itu. Tapi ada salat. Allah berfirman kepada Nabi Musa, "Wa aqimis salata li dzikri." Dan tegakkanlah salat untuk mengingatku. Mungkin kaifiat salatnya berbeda, tetapi tujuannya sama, untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau umat terdahulu salat berjamaah pahalanya cuma satu. Tapi umat Nabi Muhammad sekali sholat berjamaah pahalanya 27. Berarti umat terdahulu perlu 27 kali sholat berjamaah untuk menyamai pahala umat Nabi Muhammad. Kan dilipat gandakan. Ya, belum lagi saum, belum lagi baca Quran. Dilipat gandakan. Umat terdahulu baca kitab sucinya ya pahalanya satu aja. Tapi umat Nabi Muhammad ketika membaca Al-Quran bukan sekali pahalanya sekali baca. Tapi per huruf Allah hitung pahalanya. Per huruf satu kebaikan. Setiap satu kebaikan Allah lipat gandakan jadi 10 kebaikan. Sehingga alif lam mim kata Rasulullah itu bukan satu huruf tapi 3 huruf. Berarti 3 kali 10 sudah 30 kebaikan. Nah itu ikhwafillah. Ya. Jadi Rasul minta lipat gandakan pahala umat. Sehingga efektif gitu. Umurnya memang singkat. Tapi pahalanya pahalanya berlipat. Sehingga kalau umat terdahulu umurnya ratusan tahun, berarti peluang kesempatan untuk ibadah kan lebih banyak. Kita misalkan umat Nabi Muhammad antara 60 sampai 70 tahun saja. Logikanya kan memang waktu untuk ibadahnya kurang. Maka Rasul minta pahalanya yang dilipat gandakan bukan yang ditambah umurnya. Maka Rasul pernah ditanya, man khairun nas? Siapa yang paling baik, manusia terbaik ya Rasulullah? Kata Rasulullah, man tala umuruhu wa hasuna amaluhu. Orang yang umurnya panjang dan amalnya baik.
garis bawahnya di amalnya itu tadi, bukan di umurnya yang panjang saja. Jadi umat Nabi Muhammad itu efektif sekali. Sekali berbuat kebaikan, sekali infak, sekali bersedekah, itu 700 gitu pahalanya. Umat terdahulu perlu 700 kali berinfak untuk menyamai pahala umat Nabi Muhammad. Kita sekali udah 700 gitu. Dan yang kedua, setiap dosa dan maksiat umat terdahulu langsung oleh Allah diazab. Maka Rasul memohon, ya Allah, tangguhkan azab atau siksa bagi umatku yang berbuat dosa dan maksiat. Tangguhkan ya Allah, beri kesempatan agar dia kembali lagi kepadamu. Maka ikhwafillah, kalaulah setiap dosa dan maksiat yang saya lakukan langsung oleh Allah dibalas seperti umat terdahulu, mungkin saya sudah tidak ada lagi di depan antum semua. Kalaulah karena akibat perilaku penduduk negeri kita ini berbuat maksiat, mungkin negeri kita Indonesia ini sudah tidak ada di peta dunia. Sudah lama Allah tenggelamkan akibat kemaksiatan penduduknya. Tapi negeri ini sampai sekarang masih ada. Kita masih diberikan kesempatan umur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sampai detik ini, bukan karena kehebatan kita. Mungkin itu cara Allah menangguhkan siksanya kepada kita supaya kita segera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan Allah sediakan sarananya itu Ramadan. Jadi husnuzonnya begitu. Kalau kita masih diberikan kesempatan bangun pagi, ya subuh bangun gitu ya itu adalah kesempatan dari Allah untuk memperbaiki diri kita. Bukan karena kehebatan dan kesehatan tubuh kita, tapi karena itu mungkin kita masih terlalu banyak dosa. Allah sayang sama kita, silakan perbaiki. Ya, sebelum nanti waktumu habis gitu. Ya. Agar itu fihi lailatul qadar. Ya. Lalu yang kedua, terkait dengan manajemen waktu dan ibadah dalam Ramadan. Kalau tadi bulan Ramadan penuh dengan kebaikan, maka rumusnya jangan pernah menunda kebaikan. Ya, simple manajemen waktunya, jangan pernah menunda kebaikan. Sekecil apapun peluang kebaikan yang bisa kita lakukan, maka lakukanlah. Ya, maka lakukanlah. Kata Rasulullah, seandainya besok kiamat sekalipun, lalu di tangan kalian masih ada satu butir atau satu benih kurma, dan kalian bisa tanam. Seandainya kita tahu besok adalah hari kematian kita, besok adalah ajal kita, dan masih ada kesempatan kita berbuat baik, maka berbuat baiklah. Dalam sebuah riwayat, Rasul menjelang wafatnya masih membagi-bagikan sedekah kepada fakir miskin. Padahal dalam kondisi beliau sedang sakit. Ada kesempatan itu, ambil gitu. Ya, karena tadi in kana hadza akhiru Ramadan li. Jika ini adalah Ramadan terakhir bagi kita, maka falatad ayyamdi illa qad ghafarallahu dzunub. Kalau ini Ramadan terakhir, maka jangan sampai itu berlalu kecuali Allah mengampuni dosa kita wa yuqarribuni ilal jannah, dan mendekatkan Ramadan kita ini kepada surga Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, keistimewaan Ramadan terkait dengan manajemen ibadahnya adalah syahrun fihi unzilal Quran. Ramadan itu kan di mana diturunkan Al-Quran. Ya. Diturunkan Al-Quran kan? Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah SWT, istimewanya Ramadan karena Al-Quran diturunkan di bulan itu. Iya, memang Alfian mungkin masih ingat pelajaran ulumul Quran di kampus yang saya ajarkan, atau sudah lupa. Nuzulul Quran, turunnya Al-Quran itu kan dengan dua cara. Satu, Allah turunkan secara sekaligus. Satu lagi, Allah turunkan secara bertahap, berangsur. Yang turun sekaligus itu yang bulan Ramadan, itu turun sekaligus. Satu Al-Quran 30 juz 114 surat gitu. Dari mana? Minal lauhil mahfuz ila baitil izzah fi sama'id dunia. Dari lauhul mahfuz tempat Al-Quran ke baitul izzah di langit dunia. Para malaikat gitu. Ya, itu turun. Mana dalilnya? Al-Baqarah 185. Ad-Dukhan ayat 3, Al-Qadar ayat 1. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Bulan Ramadan adalah bulan di mana diturunkannya Al-Quran. Yang kedua, Inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Sungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran pada malam yang diberkahi. Apa malam yang diberkahi itu? Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sungguhnya kami turunkan Al-Quran pada malam Al-Qadar. Itu malam yang diberkahi. Jadi bulan Ramadan istimewa karena Al-Quran diturunkan. Sehingga harmoniskan Ramadan kita dengan Al-Quran gitu. Harmoniskan Ramadan kita dengan Al-Quran.
kalaulah bulan Ramadan yang disebut dengan Syahrul Quran tidak makin mendekatkan kita terhadap dengan Al-Quran, tidak makin merekatkan interaksi kita dengan Al-Quran, maka sungguh Ramadan kita tidak ada apa-apanya. Maka sungguh Ramadan kita biasa-biasa saja. Ya seperti bulan-bulan yang sebelumnya lah. Seperti bulan-bulan lain. Ini Ramadan, Syahrul Quran. Syahrun fihi unzila fihil Quran. Tapi nggak mendekatkan kita dengan Al-Quran, tidak makin menguatkan interaksi dan kecintaan kepada kita kepada Al-Quran, maka Ramadan kita biasa-biasa kok. Seperti bulan-bulan yang lain. Gitu kan? Seperti bulan-bulan yang lain. Maka lihat para imam mazhab, Imam Syafi'i, setiap Ramadan 60 kali khatam. Ya, situna khatmah. Imam Abu Hanifah situna khatmah, 60 kali khatam. Imam Bukhari thalathuna khatmah, 30 kali khatam. Ya. Ya mungkin Mansur nggak usah 60 lah. Mansur 59 kali lah khatam. Ya. Imam Syafi'i, Imam Abu Hanifah 60 kali. Kenapa? Karena mereka begitu masuk bulan Ramadan meninggalkan semua majelis-majelisnya. Imam Syafi'i tidak menulis karya. Letakkan pena dan kertasnya, fokus dengan Al-Quran. Padahal beliau sudah hafal Quran gitu ya. Tapi fokus terhadap Al-Quran. Interaksi dengan Al-Quran makin kuat, sehingga selesai Ramadan banyak inspirasi-inspirasi yang terpatri tadi dari pengajaran madrasah Quraniyah tadi. Banyak inspirasi kebaikan akhirnya. Ya, banyak ide-ide kebaikan yang bersumber dari Al-Quran. Bukankah Al-Quran itu masdarun ya lil ulumi wal ma'rifah, bukankah dia adalah sumber utama ilmu dan pengetahuan? Ya. Maka kalau kita mau Ramadan kita bisa lebih tertata dengan baik terkait misalnya dengan Al-Quran. Untuk Ramadan misalnya dalam ilmu manajemen ada yang namanya SMART katanya. Ya. SMART itu pun saya kutip dari buku Ustadz Akram Ridho yang disebut dengan yang berjudul Ramadan fi buyutina. Ya, Ramadan dalam rumah kami gitu ya. Ya. SMART itu dari bahasa Inggrisnya tapi ya. S-nya itu spesifik. Ya. Kemudian M-nya itu measurable. Ya, measurable itu terukur gitu. Ya. Kemudian A-nya itu attainable. Attainable itu dapat dicapai gitu. Yang kemudian R-nya realistik. Ya, realistis. Dan yang kelima T-nya itu time bound. Artinya terikat dengan waktu. Contohnya gini. Anda ingin mempunyai target untuk membaca Al-Quran. Maka tentukan dengan SMART tadi. Pertama, apakah target tersebut baru harus khatam 1 bulan atau setengahnya? Maka spesifikkan. Spesifikkan targetnya. Ya, itu yang disebut kalau dalam perjalanan itu tentukan tujuan. Ya, antum mau kemana? Ya, mau ke Surabaya. Jelas tujuannya. Antum mau kemana? Nggak tahu saya mau kemana ya. Itu nggak jelas, nggak spesifik tujuannya. Jadi kalau sekarang dengan Al-Quran, ya tadi S yang pertama tadi adalah spesifikkan. Itu mau tamatkan selama 1 bulan ini, ya Al-Quran mau khatamkan, baca, atau setengahnya, gitu ya. Setengah Al-Quran, antum mau khatamkan, gitu ya. Antum mau baca setengah saja, atau mau khatamkan sepenuhnya. Nah itu spesifik. Yang kedua, jika sampai khatam misalkan. Kalau kemudian sampai khatam, ya berarti Anda harus menentukan berapa halaman dalam sehari yang harus dibaca. Itu apa namanya? Terukur tadi, measurable. Ya. Jadi kalau spesifik tadi tentukan mau khatam Al-Quran itu benar khatam sepenuhnya atau setengahnya. Nah, spesifikan khatam. Oke, kalau khatam berarti Anda harus menentukan berapa halaman yang dibaca sehari perharinya. Berarti measurable, terukur. Ya. Yang ketiga, sehingga setiap harinya antum itu bisa lebih dekat dengan target. Itu namanya apa tadi? Attainable, dapat dicapai. Karena kalau sudah terukur berarti kan lebih dekat kepada target untuk bisa dicapai, ya. Dan yang keempat, tentukan juga waktu yang dibutuhkan untuk membaca Al-Qur'an setiap hari. Itu realistis. Realistik. Tentukan waktu-waktu untuk baca Al-Qur'an setiap harinya gimana? Apakah pada subuh dan lain sebagainya.
Sebelumnya tadi saya Zoom jam 10 itu. Ya ada yang bertanya seperti itu. Ya saya sampaikan, Ibu kalau mau baca mau khatam Al-Qur'an, ya ya mudahnya begini. Kita anggap sekali saja khatam dalam 1 bulan ya. Karena Rasul pernah bersabda kepada para sahabat bertanya, Rasulullah, berapa kali kami harus menghatamkan Al-Qur'an? Thalathuna marrah. Thalathuna fi kulli syahrin. Maaf, thalathuna likulli marrah fi kulli thalathin, maaf. Sekali dalam 30 hari. Berarti sebulan sekali, yaitu paslah Ramadan ya. Kata para sahabat, ya Rasulullah, kami mampu kurang dari itu juga. Ya udah, kata Rasul 20 hari. Ya, sekali hatam dalam 20 hari sekali hatam. Kami mampu kurang dari itu ya Rasulullah. Akhirnya kata Rasulullah, ya udah seminggu. 7 hari. Kami mampu kurang dari itu ya Rasulullah. 3 hari. Ya kata Rasulullah, sudah 3 hari hatamkan Al-Quran dan jangan kurang dari itu. Artinya untuk kita itu menjaga ketartilan bacaan. Imam Syafi'i sih 1 hari 2 kali hatam beliau, tapi kan terjaga gitu. Terjaga apa namanya? Tartilnya kan gitu, ya. Nah, nggak masalah, tapi minimal 3 hari, paling sering 3 hari khatam. Gitu. Tapi harus realistis kan gitu masalahnya. Kalau antum di luar Ramadan nggak pernah tilawah Al-Quran, jangan harap bisa maksimal di Ramadan gitu. Karena ada yang kemudian baca Quran itu cuma setahun sekali di bulan Ramadan. Ada yang jujur ke saya, satu jamaah Ustaz, terus terang saya cuma bisa khatam atau saya cuma baca Al-Quran itu, ya walaupun nggak khatam, baca Al-Quran itu cuma Ramadan. Cuma Ramadan saja. Di luar Ramadan saya nggak pernah baca Quran. Wah itu sulit untuk mencapai target. Kenapa? Karena bagaimanapun kita perlu riyadhah, perlu latihan, ya, perlu pembiasaan. Kita bisa karena dibiasakan gitu, ya. Jangan sampai kita kemudian hanya baca Quran di bulan Ramadan. Beres Ramadan, ya, menjelang besoknya 1 Syawal, kita simpan lagi mushaf ke lemari kita ucapkan selamat berjumpa lagi, sampai berjumpa lagi di Ramadan yang akan datang. Qurannya masih ada, tapi kitanya nggak tahu masih ada atau enggak. Kan gitu. Makanya realistis. Kalau 1 juz itu 10 lembar, kalau yang mushaf Madinah 1 juz itu 10 lembar ya, berarti bagi 5 saja. 2 lembar berarti. Setiap habis sholat wajib, setelah sholat subuh, ya ini untuk manajemen waktu ya, jangan pernah membiasakan setelah sahur atau sholat subuh tidur lagi. Gitu ya. Itu pasti target akan sulit dicapai. Kenapa? Karena kita sudah meninggalkan keberkahan pagi. Kalau keberkahan pagi kan ada di setiap bulan, di setiap hari pun ada gitu ya. Ini sudah berkah pagi sampai Rasul saja berdoa, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah berkahi umatku pada pagi harinya. Kalau itu didoain Rasul, tapi kitanya cuman amin, tapi kitanya tidak melakukan, nggak akan pernah berpengaruh apa-apa. Kan jangan sampai setelah sholat subuh atau setelah sahur itu tidur lagi. Ya kan ada yang saumnya begitu. Habis sholat subuh tidur, bangun zuhur, sholat, habis sholat zuhur tidur lagi, bangun jam 4, lalu sholat asar, mandi, sholat asar. Kemudian dia bilang gini, Ramadan tahun ini nggak kerasa ya. Ya gimana kerasa? 2 jam cuman dia puasanya, ya kan? Dari jam 4 sampai maghrib gitu ya. Nggak terasa Ramadan tahun ini, nggak terasa ya. Ya nggak terasa lah. Jadi nggak ada manajemen waktunya. Makanya setiap habis sholat 2 lembar. Habis zuhur 2 lembar. Habis asar 2 lembar. Habis maghrib 2 lembar. Habis isya 2 lembar. Jadi 1 juz itu. Kalau itu konsisten sampai 30 hari ke depan, maka bisa kita khatam 30 juz. Jadi kalau ada yang mengatakan, Ustaz kayaknya saya nggak bisa nih khatam. Ya, karena antum zonnya begitu, prasangkanya begitu, ya maka jadi nggak terrealisasinya nggak akan khatam. Begitu lihat mushaf Quran tebal gitu, antum ngatakan, wah ini gila, ini nggak akan khatam saya. Ya iya, nggak akan khatam, gila yang ada. Kan gitu kan. Kenapa? Karena memang mindset kita, ya otak kita sudah disetting nggak akan khatam. Ya nggak akan khatam. Tapi kalau gini, wah insya Allah ini khatam ini. Kan saya bisa sekali Ramadan 2 kali khatam. Bisa. Gitu ya. Kalau Imam Ibrahim An-Nakhai, tiap 20 hari itu beliau khatam 3 kali.
Tapi di 10 hari terakhir beliau khatam setiap harinya 3 kali. Gitu kan. Jadi 10 hari terakhir beliau udah khatam 30 kali, tapi per 20 harinya itu hari pertama sampai 20 beliau hanya khatam 3 kali saja. Ya, hitungannya berarti 33 kali gitu. Ya. Khatamnya beliau selama bulan Ramadan. Dan yang terakhir, berapa waktu yang antum gunakan ya satu bulan kah atau 2 minggu kah untuk kemudian bisa menghatamkan. Nah, itu terikat dengan waktu tadi. Ya, ada time bound-nya, ya, ada time bound. Terikat dengan waktu, itu smart namanya, gitu ya. Dalam buku Ustadz Akram Ridho yang berikan Ramadan fi Hayatina. Kenapa Ramadan? Itu istimewa dengan Al-Qur'an. Disebutkan oleh Ibrahim As-Surjani, disebutkan begini. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala sangat mencintai dan menyayangi Ramadan dan sangat mencintai hambanya. Maka Allah turunkan yang istimewa bagi hambanya, yaitu Al-Qur'an. Dan setidaknya ada dalam Al-Quran satu surah yang disebut dengan Ajmalus surah. Surah yang paling cantik, surah yang paling indah. Surat apa? Ar-Rahman. Ya. Kalau di Mesir dulu biasanya surat ini dijadikan tambahan mahar. untuk menikah itu baca surat Ar-Rahman. Jadi Mansur nanti kalau menikah antum baca surat Ar-Rahman. Hafalkan dari sekarang. Gitu ya. Nah itu dibaca. Kenapa? Karena dihadiahkan untuk orang-orang yang terbaik gitu. Ar-Rahman Al-Quran. Karena Allah berikan itu kepada manusia-manusia terbaik, pilihannya dihadiahkan untuk orang-orang yang terbaik juga. Kenapa saya melihat? Allah mengawalinya dengan kalimat Ar-Rahman yang membuka semua dada-dada manusia. Dilapangkan dada manusia. Lalu yang ayat keduanya Allamal Quran. Itu. Allah ajarkan Al-Quran. Itu istimewanya makanya. Disebut Ajmal surah. Karena kalau kita baca surah Ar-Rahman, kita benar-benar menjelajah kepada semua keindahan ciptaan Allah. Semua kemahabesaran ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Seolah-olah kita sedang menjelajah di sebuah tempat yang semua terpampang keindahan-keindahan ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita membaca surat Ar-Rahman, ya diulang-ulang oleh Allah Subhanahu wa taala, fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Allamal Quran tadi. Allah ajarkan Al-Quran kepada kita. Al-Quran adalah undang-undang kehidupan dari Allah Subhanahu wa taala agar kita meraih kehidupan yang bahagia di dunia dan akhirat. Kalau kita ingin bahagia di dunia dan akhirat, maka segera baca Al-Quran. Kalau selama ini hidup kita nggak bahagia di dunia saja, apalagi di akhirat, bisa dipastikan jauh dari Al-Quran. Jangan sampai ngaku umat Islam, dengan tagline kemudian jargon kembali kepada Quran Sunnah, tapi baca Qurannya nggak pernah. Gitu kan? Baca Qurannya enggak, tapi jargonnya kembali kepada Quran Sunnah, tapi baca Qurannya nggak pernah. Bohong gitu keimanannya. Mengaku sebagai umat Nabi Muhammad, kemudian diturunkan Al-Quran kepada beliau di bulan yang penuh dengan keistimewaan, tapi kita nggak pernah baca Quran. Ya. Yang terakhir, keistimewaan Al-Quran, keistimewaan bulan Ramadan, kata Imam Ibnul Jauzi rahimahullah adalah Ramadan itu disebut Syahrul Maghfirah, bulan penuh ampunan. Ya, yang enggak Allah berikan kepada bulan-bulan lainnya. Coba saja, semua di bulan Ramadan, apapun itu selalu ada balasannya itu. Ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Contoh, man shoma ramadhana. Siapa yang saum di bulan Ramadan? Ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Kemudian tarawih, man qama ramadhana imanan wa ihtisaban. Siapa yang melakukan salat ya di malam hari di bulan Ramadan karena iman dan mengharapkan ridha Allah, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak ada di bulan Ramadan itu melainkan Allah hapuskan semua dosa-dosa kita. Maka ikhwafillah, tidak ada yang menghalangi antara kita dengan surga Allah Subhanahu wa taala kecuali dosa. Adakah yang menghalangi kita dengan surga Allah? Dosa. Karena surga hanya tempat orang-orang yang Allah sucikan gitu. Allah bersihkan semuanya. Tidak ada orang yang berlumuran dosa masuk ke dalam surga, itu nggak ada ceritanya. Maka satu-satunya yang menghalangi antara kita dengan dengan surga Allah Subhanahu wa taala adalah dosa. Ya. Sehingga kenapa Ramadan dinamakan Ramadan? Berasal dari bahasa Arab ar-ramdu atau ar-ramad. Ya, artinya apa? Membakar, menghanguskan. Kenapa Ramadan dinamakan Ramadan? Kata Ibnul Jauzi li annahu yarmadu dzunuba bil a'malis salihah.
Karena Ramadan membakar hangus dosa-dosa kita dengan amal soleh. Makanya disebut Ramadan. Dari kata panas, ya, atau membakar atau panas itu Ramadan. Ya, salah satunya juga karena ibadah saum Ramadan itu disyariatkan di tahun kedua Hijriah. Saat kemudian setelah itu perang Badar. Perang Badar itu di musim panas yang sedang puncaknya. Lalu perangnya itu Badar itu dekat dengan laut. Jadi bukan jalur yang jamaah umroh atau haji. Itu bukan. Karena dia 200 km lagi dari kota Madinah. Ke arah laut. Anda bisa membayangkan dan bisa merasakan bagaimana cuaca di pesisir pantai. Sudah panas, ya, kemudian musim panas, saum lagi. Maka Ramadan membakar dosa-dosa kita. Panas gitu. Ya, kaum ibu juga sering panas ya di bulan Ramadan. Ya, kalau tetangga udah ke mall panas. Nah, itu bukan panas dengan amal saleh gitu ya. Tetangga udah bikin kue panas gitu. Saya pesan ke ibu-ibu, kalau nanti di akhir Ramadan ya, atau menjelang Lebaran, ya, kalau tawaf di mall itu jangan lebih dari 7 putaran. Karena tawaf di Ka'bah pun hanya 7 putaran. Sesoleh-solehnya Nabi Muhammad, tawaf di Ka'bahnya hanya 7 putaran. Nah, Anda tawaf di mall itu lebih dari 7 putaran, bid'ah itu namanya. Gitu ya. Jadi jangan sampai tawafnya lebih dari 7 putaran gitu. Nah, kembali kepada Syahrul Maghfirah, bulan ampunan. Allah ampuni semua dosa-dosa kita. Ya, makanya di akhir Ramadan 10 malam terakhir Rasulullah mengajarkan sebuah doa yang orientasinya adalah ampunan, ya, memohon ampunan pada Allah Subhanahu wa taala. Doanya apa itu? Mansur hafal? Allahumma innaka afun. Nah, Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, sesungguhnya Engkau Maha Pengampun, Maha Pemaaf. Maka dan mencintai kemaafan, menyukai kemaafan, maka maafkan aku ya Allah. Apa bedanya al-afu dengan al-maghfirah? Kalau al-maghfirah, Allah ampuni, tapi catatannya masih ada. Saya punya hutang ke Mansur. Sudah dihalalkan oleh Mansur. Saya sudah halalkan. Tapi catatannya belum antum hapus. Malu juga. Ya. Di satu saat ingat dong nih masih ada catatannya. Karena udah dihalalkan, tapi masih ada catatannya. Tapi kalau afuun, diampuni, dihapus. Nggak ada catatan. Sudah diampuni, dihapus. Nggak ada catatan. Maka itu yang dibaca oleh Rasulullah SAW di 10 malam. Allahumma innaka afuun. Terus sehingga kata Rasulullah, orang yang baru keluar dari madrasah Ramadaniyah, kayaumi waladathu ummu, seperti bayi yang baru dilahirkan, bersih suci. Maksudnya bukan kembali imut-imut, maaf ya udah begini adanya kan, amit-amit. Jadi bukan kembali imut-imut, tetapi kembali bersih suci. Karena bayi yang baru lahir dari rahim seorang ibu itu tidak bawa dosa warisan, walaupun orang tuanya banyak dosa. Bayinya tidak bawa dosa warisan orang tuanya. Yang kita harapkan, andaikan ini Ramadan terakhir kita, maka jadikan Ramadan ini sebagai Ramadan yang dapat menghapuskan dosa-dosa kita dan mendekatkan kita ke surga Allah Subhanahu wa taala. Terkait tadi dengan manajemen waktu dan ibadah. Kalau saya simpelnya tadi, fokus di 3 keistimewaan Ramadan ini. Ramadan bulan penuh berkah yang di dalamnya semua kebaikan itu ya berlimpah ruah, ada di depan mata kita. Tinggal kita jangan taswif tadi, menunda kebaikan, dan fastabiqul khairat. Ciri manusia kan ada yang sabiqun al khairat, ada yang berlomba dalam kebaikan. Ya. Tapi ada juga yang ya lalai gitu, ya. Jadi sudah ada di bulan yang penuh kebaikan, diperuntukkan untuk orang baik, yang terbaik, tapi kemudian kita bawa yang tidak baik ke Ramadan. Itu jangan sampai. Berarti kita tidak memanage waktu dengan baik. Ya. Yang kedua, Quran. Fokus saja di Quran. Intinya kita hanya butuh fokus. Kalau kita sudah kembali kepada Al-Quran, maka sejatinya kita sudah memperbaiki kehidupan kita. Orang yang kembali lagi kepada Al-Quran, sejatinya dia sedang membenahi hidup dan kehidupannya. Ya. Tapi kalau kemudian kita jauh dengan Al-Quran, ya berantakan kehidupan kita. Bagaimana mungkin kita mengakui Al-Quran sebagai pedoman, guidance kita tinggalkan, ya tersesat kan. Maka pegang erat Al-Quran, addu alaiha bin nawajis, gigit dengan gerahammu, ya kata Rasulullah. Maksud gigit dengan geraham tuh supaya nggak bisa lepas gitu ya.
Al-Quran itu, ya, maka bisa saja kemudian kita menjadikan Al-Quran itu sebagai syafaat kita di dunia dan akhirat kan, syafaat kita nanti di akhirat. Bukankah Rasul bersabda Iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabi. Bacalah oleh kalian Al-Quran karena nanti kelak di yaumul qiyamah dia akan datang sebagai syafaat bagi pembacanya. Ya. Jadi mohon maaf kalau ada di antara Bapak Ibu semua saat ini yang belum sekalipun seumur hidupnya, mohon maaf ini, saya bukan suuzon, tapi takut gitu. Tapi saya yakin wajah-wajahnya wajah-wajah yang sudah pernah khatam semua. Tapi kalau ada yang belum pernah khatam sama sekali dalam kehidupannya, tolong. Ya, punten sekali lagi, di bulan Ramadan tahun ini, azamkan untuk khatamkan Al-Quran. Anda belum faham dengan Al-Quran pun, kalau Anda sudah membacanya jadi syafaat dan dunia dan akhirat, akan merubah kehidupan Anda di dunia dan di akhirat. Akan merubah kehidupan Anda. Ya. Jadi kalau ada yang belum pernah khatam, tolong Ramadan ini azamkan khatam. Ya minimalnya tadi 1 hari 1 juz, dibagi 5 waktu salat 2 lembar. Insya Allah nggak akan lama, 10-15 menit nggak akan lama. Toh pagi-pagi nggak ada sarapan, nggak ada tukang bubur lewat, nggak usah ada yang ditunggu kan. Udah saja fokus dengan Al-Quran. Siang juga nggak ada tukang dagang yang lewat, fokus lagi dengan Al-Quran, gitu ya. Tapi kalau mau Ustaz, saya biasanya habis subuh langsung 1 juz, ya silakan. Gitu ya, karena mungkin nanti siangnya ada aktivitas dan lain sebagainya, nggak jadi masalah, gitu kan. Ini terkait dengan manajemen waktu, kembali terukur nggak, realistis nggak, gitu kan, spesifik tidak tadi, dapat dicapai tidak, nah itu yang tadi smart tadi, ya. Dan yang terakhir, puncak dari kebaikan Ramadan, puncak dari keistimewaan Ramadan adalah ampunan, ya, ampunan Allah Subhanahu Wa Taala. Bukankah kita ingin kembali kepada Allah itu tanpa dosa dan kesalahan sedikit pun? Maka indah sekali orang-orang yang wafat setelah melewati Ramadan, ya, dia kemudian wafat, ya, mudah-mudahan wafatnya itu tidak membawa dosa dan kesalahan sedikit pun. Artinya Allah sudah ampuni dan sudah hapuskan dosa-dosanya, gitu ya. Itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan terkait dengan tema pada kesempatan kali ini. Nah, waktunya sampai jam 3 tadi ya. Dan mungkin disisakan untuk tanya jawab, Allah alam. Jadi kembali saya serahkan kepada Afia untuk mengatur ya dan memimpin lagi Zoom kita kali ini. Ya, jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Terima kasih Ustadz Ahmad Yaman. Tadi sudah memberikan materi yang alhamdulillah lama ya, 1 jam, tapi saya berasanya baru setengah jam gitu. Saya yang kerasa lah, antum nggak kerasa. Saya kerasa. Saya minum dulu ya. Minum dulu, Pak. Mumpung masih boleh minum. Ahad depan nggak bisa ini kita. Silahkan. Orang bukan apanya diminum dulu ya. Tadi ada beberapa materi dan juga hal baru yang bisa kita ambil ya. Tadi di awal mukadimah itu dari hadis yang panjang, Ustadz juga menceritakan luar biasa gitu. Saya nangkepnya agak samar-samar gitu, Ustadz, nanti boleh diperjelas lagi ya. Terkait bahkan yang wafat, orang yang wafatnya syahid itu lebih istimewa mereka yang wafatnya itu terakhir Ustaz ya, terakhir mau mendekati bulan Ramadan. Nah itu boleh Ustaz di ringkas, Ustaz, itu panjang banget tapi saya bagus, tapi ringkasannya gitu gimana Ustaz? Itu sama mungkin masuk ke ketika bulan Ramadan, terus setelah bulan Ramadan 2-3 hari kita wafat, wah itu kan luar biasa juga tuh Ustaz. Meskipun wafatnya nggak syahid, tapi kan nggak pas mendekati bulan Ramadan. Itu kalau misalnya saya nggak salah nangkep, ada 2 hal yang bentrok atau gimana gitu Ustaz? Afwan Ustaz. Baik, hadis yang panjang tadi dari Thalha bin Ubaidillah sebenarnya pesannya begini. Hadis itu tentang nikmat umur, ya. Jadi ada sahabat yang satu, dia rajin ibadah, lalu kemudian mati syahid. Sahabat yang satunya lagi,
Allah panjangkan umurnya 1 tahun lebih lama, jadi dia meninggalnya tahun depannya gitu ya. Hmm. Ternyata oleh malaikat penjaga pintu surga, tentu atas perintah Allah, yang pertama kali diizinkan masuk, yang pertama justru sahabat yang matinya terakhir. Baru yang mati syahid nyusul. Nah, para sahabat nanya, kenapa bisa demikian ya Rasulullah? Kenapa enggak yang mati syahid yang masuk surga lebih dulu? Lalu kata Rasulullah, bukankah sahabat yang satunya lagi Allah panjangkan umurnya 1 tahun lebih lama? Benar. Bukankah berarti sujudnya lebih banyak dibandingkan yang mati syahid? Karena orang yang sudah meninggal walaupun syahid, kewajiban sholatnya sudah tidak ada. Benar ya Rasulullah. Bukankah dia bertemu dengan Ramadan? Sahabat yang meninggal terakhir? Benar ya Rasulullah. Karena sahabat yang mati syahid nggak ketemu lagi Ramadan. Bukankah di Ramadan dia maksimalkan ibadahnya? Benar, kami bersaksi ya Rasulullah. Dia di bulan Ramadan maksimal ibadahnya. Itulah yang membedakan derajat dua sahabat ini antara langit dan bumi. Itu nikmat umur maksudnya. Pesan dari hadis itu. Sehingga tadi saya sampaikan ada banyak saudara-saudara kita, orang tua kita, orang-orang yang kita cintai itu wafat karena COVID. Bukankah orang yang meninggal dunia karena wabah penyakit itu dinilai mati syahid oleh Allah? Ya, berarti mereka sudah menjemput kesyahidannya. Kita belum pasti syahidnya, ya kan? Tapi yang sekarang pasti ke kita apa? Allah sedang lebihkan umur kita dibandingkan yang sudah meninggal lebih dulu karena COVID. Berarti kita diberi nikmat umur nih. Kalau itu bisa dimaksimalkan, maka akan bisa mengalahkan orang yang sudah meninggal lebih dulu yang melalui syahid tadi. Ya, melalui COVID dan dinilai mati syahid. Itu 1 tahun saja sudah bisa begitu. Bahkan di zaman Nabi ada seorang sahabat ya yang berislamnya cuma 7 tahun ya. Itu Alfian. Berislamnya cuma 7 tahun. Maksudnya dari mulai dia masuk Islam di hadapan Rasul sampai wafatnya cuma 7 tahun. Kita ini berislam sejak lahir kan. Ini cuma 7 tahun. Tapi ketika wafat apa kata Rasulullah? Ihtazza arsyur rahmani limauti Sa'd bin Mu'az. Bergetar, berguncang arasy Allah yang Maha Rahman karena kematian Sa'ad bin Mu'az. Nama sahabat ini Sa'ad bin Mu'az. Dia cuma 7 tahun berislamnya, tapi wafatnya itu membuat arasy Allah bergetar, berguncang. Ini yang digambarkan sebagai orang yang tidak terkenal di bumi, tapi terkenal di penduduk langit. Gitu. Jadi nggak usah terkenal lah di bumi mah. Kalau udah terkenal ya alhamdulillah, tapi terkenalnya jangan sampai masuk penjara gitu kan. Ya udah terkenal, udah crazy ya, udah rich jadi crazy gitu kan. Ya, nggak perlu terkenal di bumi, tapi orang banyak yang sangat terkenal di langit. Artinya gini, ada banyak orang yang mungkin kita nggak kenal, tapi luar biasa ibadahnya seperti Sa'ad bin Mu'az, dia tidak terlalu lama berislamnya, tapi begitu wafat ternyata membuat arasy Allah bergetar, berguncang. Bayangkan arasy Allah yang Maha Agung saja bisa bergetar karena kematian seorang Sa'ad bin Mu'az. Berarti menunjukkan orang ini istimewa gitu. Jadi itu adalah keutamaan dan nikmat umur, Alfian. Nikmat umur ya supaya kita tidak melalaikan dan tidak putus asa gitu. Wallahu a'lam. Baik, Ustaz, alhamdulillah. Nah, jadi makin jelas dan semakin sedih, Ustaz. Umur panjang kita. Semoga kita bisa menangguhkan yang tadi Ustaz sampaikan ya terkait memaksimalkan pada kita di bulan suci Ramadan. Mungkin saya kasih kesempatan untuk teman-teman yang ingin bertanya. Di chat sudah banyak, Alfian. Saya bacakan yang tadi di atas dulu, Ustaz ya. Tadi terkait ini dia, saya tanyain dulu ya, Ustaz ya. Dari di room terkait kenal itu untuk bulan Ramadan bukan berkah ya, Ustaz ya. Tapi yang terkenal bulan suci Ramadan. Nah, suci itu apakah ada hadisnya, Ustaz? Afwan. Dari Pak Didi. Ya, istilah bulan suci ya itu istilah kita tambahan ya dengan kalimat suci tersebut. Memang tidak ada disebutkan keterangannya apakah harus ada tambahan suci kan di bulan ini. Ya, tetapi kemudian mungkin bisa ditarik benang merahnya ketika ada tadi Syahrul Mubarak, Syahrul Maghfirah, ya ada Syahrul Quran. Jadi segala bentuk kebaikan itu banyak disematkan kepada Ramadan. Sehingga kemudian disimpulkan loh ini saking
sucinya bulan ini, sehingga bulan yang suci ini jangan dinodai dengan dosa dan maksiat kita, karena di bulan itu diwajibkan saum, di bulan itu diturunkannya Al-Quran, di bulan itu turunnya Lailatul Qadar, di bulan itu dilipat gandakannya pahala, banyak banget sih keutamaannya. Di bulan itu ditutupnya pintu-pintu neraka, dibukanya pintu-pintu surga, sehingga kemudian disebutlah dalam istilah kita dengan suci, yaitu istilah yang kemudian menjadi istilah apa namanya di kita saja, karena sama seperti Jumat berkah tadi ya, nggak ada keterangan tetapi kemudian disebutkan dengan Jumat berkah saja di dalam kamus keseharian kita ya, karena kalau orang Indonesia kan paling pintar untuk merubah-rubah gitu ya. Antum tahu takjil gitu kan? Takjil itu kan bahasa Arab yang artinya menyegerakan. Tapi kenapa takjil di kita jadi kurma, takjil di kita jadi kolak gitu, takjil di kita jadi Gorengan. bala-bala, gorengan kan gitu ya. Makanya orang Arab pernah waktu itu saya disebut takjil itu bengong, kok takjil kurma. Takjil itu kan ajilan, artinya menyegerakan gitu ya. Takjil menyegerakan, ajilan menyegerakan berbuka, karena memang sunnahnya untuk berbuka itu disegerakan kan gitu ya. Nah, sehingga disebutlah takjil dari kata ajilan. Tapi di kita takjil jadi gorengan gitu. Gorengan itu kan kurmanya Indonesia gitu ya, bala-bala, gehu itu kurmanya Indonesia. Baik, syukran Ustaz. Bahkan ada yang jual takjil. Menjual takjil. Ya, padahal takjil itu apa? Menyegerakan berbuka. Jadi hebat di sini itu sampai menjual takjil gitu. Menjual takjil. Baik Ustaz, syukran atas jawabannya. Selanjutnya nih saya bacain dulu ya di kolom chat. Ini pertanyaan dari Ibu atau Bapak Desmio. Afwan bertanya terkait menyegerakan kebaikan Ustaz yang tadi disampaikan di poin materi yang Ustaz berikan. Misal kalau kita menyumbang kurma untuk berbuka kepada masjid, mana yang lebih baik? Kita beri langsung 1 kotak kurma untuk sebulan, atau kita kasih setiap hari, sehari cicil gitu Ustaz. Karena ini hubungannya dengan langsung menyegerakan kebaikan. Ya, itu teknis sebenarnya ya. Jadi kalau kita menyerahkan ke masjid untuk 1 bulan, ya artinya kita mempercayakan kepada DKM untuk mengatur. Kita amanahkan, ini saya menyerahkan kurma, ya kita juga sudah ukur, mudah-mudahan cukup untuk iftar jama'i di masjid selama 1 bulan. Berarti tinggal DKM, panitia kegiatan Ramadan di masjid itu yang mengatur, gitu kan? Jadi amanahnya kita serahkan ke mereka. Supaya kita nggak juga dipusingkan dengan teknis, karena mungkin kita ada kegiatan kebaikan lainnya yang kita bisa fokus. Ini udah diserahkan ke masjid, ya. Atau kalau kemudian kita saya pengennya per hari ya, cuman kalau per hari kan khawatir ternyata kita lupa atau kita ada kesibukan lain atau ada sesuatu yang mendadak emergensi gitu ya, yang nggak bisa kita hindari, akhirnya terlewat ya. Mungkin secara teknis ya lebih praktis, kita serahkan untuk 1 bulan nih, tolong diatur oleh DKM. Maka DKM harus menjaga amanah itu untuk bisa menyalurkan selama 1 bulan gitu. Kurma itu bisa saja dengan berbentuk uang, nanti DKM membelikan. Pokoknya ini saya udah survei kurmanya ini harganya sekian, saya titip uangnya ya, karena saya nggak sempat belanja kurmanya gitu. Itu nggak apa-apa, berarti amanahnya untuk kurma ya tunaikan untuk kurma. Itu teknisnya. Wallahu a'lam. Ya, baik. Syukran Ustaz atas jawabannya. Untuk selanjutnya saya kasih kesempatan kepada peserta untuk tanya langsung ya. Mungkin teknisnya di ini aja, gambar stiker tangan. Nanti saya izinkan untuk. Nah, ini Bapak Agus Asbari. Asabri. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam sehat Ustaz. Assalamualaikum, sehat bagus. Alhamdulillah. Gimana di Garut apa di PDA? Di Garut. Oh, di Garut. Lagi di markas. Ada 3 poin Ustaz nih yang mau saya tanyakan nih. Yang pertama mungkin gini Ustaz. Kita memang umat Rasulullah. Namun gini Ustaz, bila mana umat Rasulullah ini tidak menjalankan sunnah-sunnah Rasulullah, apakah
nanti di yaumil qiyamah ini Rasulullah akan mengakui dengan kita mendapatkan syafaat dari Rasulullah. Itu yang pertama. Yang kedua, tadi disampaikan anak Nabi Yakub ya Ustaz ya. Kalau nggak salah ada Yahuda apa ya? Yahuda ya. Yahuda. Salah satunya adalah beliau ini adalah untuk paham-paham terkait dengan Yahudi gitu ya. Yahudi. Nah, apakah beliau ini di masa zaman dulu paham-paham Yahudi ini apakah memang ikut ajaran yang dari Allah atau bagaimana Ustaz? Yang Yahuda ini. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah tadi Ustadz sampaikan bahwa ada salah satu surat yang mengatakan bahwa bulan Ramadan ini Lailatul Qadar adalah berkah Ustadz ya. Yang jadi pertanyaannya adalah apakah ada korelasi terkait dengan surat ini dengan masyarakat pada umumnya menjadikan tradisi yaitu dengan berapa namanya 20 yang ada sholat maghrib baca yasin dan sebagainya Ustaz. Apakah ada korelasinya dengan itu? Nisfu Sa'ban gitu Ustaz. Mungkin itu Ustaz 3 item. Hatur nuhun pisan Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, jazakallah khairan Pak Agus. Pertama, ya Rasulullah SAW nanti akan tahu umatnya yang Allah Subhanahu wa taala beritakan tentu kepada beliau. Satu saat kalau kita baca juga dalam tafsir Al-Kautsar. Al-Kautsar itu kan disebutkan juga salah satu nama telaga di surga ya, disebut Al-Kautsar. Lalu ternyata ada sekelompok manusia yang ingin mendekat ke Al-Kautsar itu dihalang-halangi oleh malaikat untuk tidak bisa masuk ke situ. Lah Rasulullah tahu ini umatnya, itu umatku, kenapa nggak bisa mendekati Al-Kautsar? Bukankah Al-Kautsar itu nikmat dari Allah yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad dan umatnya, tidak Allah berikan ke umat yang lain. Kata malaikat, innaka la tadri ma ahdatsu ba'daka. Muhammad, itu betul umatmu, tapi engkau tidak mengetahui apa yang mereka kerjakan sepeninggalmu. Apa yang mereka buat sepeninggalmu dalam hal ibadah, dalam hal akidah, gitu ya. Kalau disebut umat Nabi Muhammad secara global, ya mereka yang hidup setelah Nabi Muhammad bisa dimasukkan dalam kategori umat Nabi Muhammad. Tetapi umat Nabi Muhammad secara syar'i adalah mereka yang mengikuti sunnah Rasulullah, gitu ya. Jadi mereka yang kemudian menyelisih sunnah Rasulullah, ya maka laisa minna, kata Rasulullah, bukan golonganku. Ya, bukan umatku secara makna syar'inya tadi. Kalau umat dalam makna rentang sejarah, ya setelah Nabi Muhammad kan nggak ada lagi nabi, gitu, nggak ada lagi rasul. Maka umat setelah Nabi Muhammad ya disebutlah umat Nabi Muhammad. Tadi disebutnya biasanya umat akhir zaman. Tapi mereka yang berpegang teguh kepada Quran Sunnah lah yang kemudian diakui oleh Rasulullah SAW sebagai umatnya. Gitu. Maka kata malaikat, kamu itu memang umatmu, tapi kamu nggak tahu apa yang mereka lakukan sepeninggalmu. Ya, berarti Allah memberitahu kepada Rasulullah ya apa saja yang dilakukan oleh umatnya sepeninggal beliau, sehingga beliau mengatakan walaisa minna. Kalau gitu dia bukan termasuk golongan kami, gitu ya. Lalu yang kedua tadi pertanyaannya tentang apa yang kedua tadi, Alfian? Yahuda. Ya, Yahuda itu ya salah satu anak dari Nabi Yakub alaihissalam. Ada yang menyebutkan anak keempat, ada yang menyebutkan anak ketiga. Ya, Yahuda itulah kemudian menjadi keturunan Yahudi ke bawahnya, gitu ya. Karena Bani Israel itu kan gelar bagi Nabi Yakub. Isra artinya pilihan, Allah itu dalam bahasa Ibrani. Jadi Nabi Yakub itu gelarnya Israel, sehingga disebut Bani Israel itu anak keturunan Yakub. Nah, yang paling banyak kemudian keturunannya itu Yahuda tadi. Kemudian jadilah Yahudi, gitu ya. Yahudi ini sebenarnya agama ras, Pak Agus. Agama ras itu maksudnya gini. Keturunan gitu ya? Ya, misalnya Pak Agus pengen, misalnya ya, nauzubillah, Pak Agus pengen masuk ke Yahudi nggak bisa karena bukan rasnya. Jadi dia bukan agama misi. Kalau Kristen dan Islam itu agama misi kan, memang mencari pengikut. Yahudi nggak harus nambah pengikut karena itu ras. Yahudi membuatnya apa?
kita jadi mengikuti gaya hidup mereka. Itu aja udah syukur mereka, udah gembira. Gitu kan? Jadi ketika gaya hidup kita, berpakaian kita, kemudian macam-macam lah, udah ngikutin Yahudi. Bahkan kata Rasulullah, seandainya mereka masuk lubang biawak sekalipun kita ikut, nah itu udah senang mereka. Berarti Jadi nggak jauh beda dengan kondisi saat ini berarti Ustaz ya? iya, nggak usah pindah agama ke Yahudi, nggak usah, tapi udah ngikutin cara-cara mereka lah gitu ya. Kalau kalau misalnya tahun baruan gitu ya, Valentinan gitu, itu kan propaganda mereka gitu ya, Yahudi. Itu aja udah syukur mereka. Nggak usah pindah agama karena memang kita bukan rasnya. Mereka kan Yahudi kan kadang menganggap ras paling superior, paling sempurna kan. Sehingga di Jerman pernah dihabisi gitu kan. Karena menganggap superior mereka. Mereka yang paling istimewa. Dan jumlah Yahudi kan di muka bumi ini sedikit. Di dunia ini. Cuman menguasai gitu. Iya, Ya, betul. katanya di Israel sendiri nggak lebih dari 5 juta misalkan. Ya. Kalau 5 juta yang tersebar di seluruh dunia di total mungkin 16 juta, sedikit 16 juta itu. Indonesia, Jakarta sama Depok digabung sama Bekasi udah cukup gitu kan. Iya, Ya, betul. cuman dia menguasai gitu ya. Nah, itu Yahuda. Kalaupun agama kan sebenarnya agama itu ya tauhid ya, intinya kan mentauhidkan Allah. Ketika kemudian dulu mereka menyimpang dan menyembah, kan proses permulaan penyembahan berhala itu dimulai dari zaman Nabi Nuh alaihissalam. Ketika mereka menjadikan orang-orang soleh yang sudah meninggal dunia itu kemudian dibuat patungnya. Ada Ya'uq, ada Nasr, ada Yagus, ada Suwa, ada Wad, itu kan dalam Al-Qur'an. Nah, dibuatlah orang-orang soleh itu patungnya gitu. Ya, kan awalnya digoda setan, wah udah kehilangan orang soleh nih, wah terus diziarahi kuburnya. Kemudian setan mengatakan daripada capek-capek ziarahin, kamu masih ingat nggak wajahnya? Masih, udah bikin patungnya, simpan di rumah. Nanti kalau mau keluar tinggal nyembah, kalau mau keluar tinggal nyembah kan gitu. Akhirnya ya jadilah kemudian sebagai tradisi mereka untuk menyembah patung atau berhala. Ya. Gitu. Ya, yang ketiga tadi tentang nisfu Surat Sya'ban. Surat Al-Qadar. Jadi Lailatul Qadar sebagai bentuk Allah Ramadan ini sebagai bulan yang penuh dengan berkah karena di dalamnya ada Lailatul Qadar. Lailatul Qadar itu malam yang hanya ada di bulan Ramadan. Di bulan selain Ramadan nggak ada Lailatul Qadar. Ya. Lalu apa hubungannya nisfu Sya'ban? Nggak ada hubungan sih sebenarnya. Lailatul Qadar di bulan Ramadan, nisfu Sya'ban ya di Sya'ban gitu. Walaupun maksud nisfu Sya'ban nih. Karena dari kata-kata berkahnya itu Ustaz yang selalu saya sharing lah dengan teman-teman bahwasannya yaitu suratnya tadi yang Ustaz sampaikan gitu kan, berkah. Nah, sedangkan berkah ini kan ya memang tertuang di dalam Surat Ad-Dukhan. Surat Ad-Dukhan ayat 3. berkah Ya, itu Ustaz. inna Gitu. anzalnahu fi lailatin mubarakah. Sesungguhnya kami menurunkan Al-Quran pada malam yang diberkahi. Iya, Ditafsirkan Lailatul Mubarakah, malam yang diberkahi itu ditafsirkannya di surat Al-Qadar. Apa yang dimaksud dengan malam yang diberkahi itu? Ya Lailatul Qadar. Lailatul Qadar kapan terjadinya? Di 10 malam terakhir. Kata Rasul cari di malam-malam ganjil. Walaupun tidak menutup kemungkinan terjadi di malam genap. Tapi bersungguh-sungguhlah kamu di 10 malam terakhir itu. Gitu ya. Jadi Syaban beda lagi. Gitu. Ya. Jadi kadang kita sharing dengan berdalih menggunakan surat tersebut gitu. Pikir-pikir kalau saya lihat nggak ada korelasinya sih memang gitu antara nisfu Sya'ban. Memang sih bagus dengan pelaksanaan misalkan dengan membaca Yasin silakan. Tapi istilahnya untuk korelasi itu tidak dijadikan dasar gitu kalau menurut saya gitu loh. Ya. Apakah itu saya salah atau benar ya? Istilahnya ya gitu Ustaz gitu. Lailatul Mubarakah itu bukan ke nisfu Sya'ban tapi ke Lailatul Qadar. Oke, baik. Jadi jaka sembung lah. Oke, baik Ustaz. Ini mohon maaf nyalakan kamera Ustaz karena nyalakan kamera agak rumek naon ya. Susah gitu suaranya. Punten Ustaz. Nggak apa-apa, itu kembali ke HP dan wajah kita. Baik, makasih Pak Agus atas jawabannya. Mungkin terakhir dari pertanyaan langsung ya, nanti saya juga bacakan terakhir satu pertanyaan juga di kolom chat. Silakan, tadi ada Pak Muhsil. Tafadhol.
Dibuka dulu mic-nya mungkin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah Ustaz Zuna dari Masya Allah. Kayak halo Karo. Bung Ustaz. Dari Karo. Kayak halo ya Ustaz. Alhamdulillah khair. Masya Allah. Ana ada yang mau ana tanya sama antum ini Ustaz. Gimana Ustaz? Ya Ustaz. Ya silakan. Fadhol. Sebelum ana bertanya Ustaz, ana perkenalkan diri dulu Ustaz. Ana dari Sumatera Utara, pelosok di Kabupaten Karo. Saat ini ana diamanahkan oleh Allah Subhanahu wa taala berdakwah di daerah muslim yang sangat minoritas. Allahu Akbar. Alhamdulillah bulan yang lalu kita mensyahadatkan 3 orang anak muda. Wah. Alhamdulillah. Jadi di sini Anda mau bertanya Ustaz, sebenarnya ini ada permasalahan terkadang ditanya oleh jamaah-jamaah kita, terlebih apalagi di daerah minoritas. Pertama Ustaz, masalah yang tentang antum bahas tadi Ustaz, masalah bagaimana keutamaan membaca Al-Quran di bulan Ramadan. Namun ada tradisi di Sumatera Utara khususnya atau di luar Sumatera Utara, anak kurang tahu Ustaz. Tapi tradisi di Sumatera Utara ada namanya tadarus Al-Quran Ustaz. Membaca Al-Quran bersama-sama, satu orang membaca sebahagiannya menyimak atau mendengarkan. Nah, apakah di bulan Ramadan ini Ustaz, apakah ini sesuai dengan yang Ustaz sampaikan tadi dengan membaca Al-Quran tadi kembali kepada pribadi masing-masing Ustaz? Mungkin yang singkat ini aja Ustaz. Afwan Ustaz, mungkin terlalu berlebihan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, jazakallah khairan Ustaz Muksil. Masya Allah ketemukan di ruang Zoom. Beliau tinggal di kaki Gunung Sinabung. Saya sudah 2 kali ke sana. Alhamdulillah bisa silaturahim dan yang intinya nikmati duriannya ya. Baik. Tapi itu waktu itu saya masih belum suka durian. Maaf. Saya masih belum suka durian. Ketika buka durian. Baik. Tadarus itu enggak hanya di Sumatera Utara, sebenarnya tadarus itu di kita juga banyak gitu ya, di Jakarta, di Pulau Jawa. Diambil dari kata tadarus, ya tadarusu, saling belajar. Intinya belajar Al-Quran, tetapi kemudian dalam konteks berjamaah, sehingga ada wazan mufa'alah kan, tafa'ala, tadarasa, ya seperti halnya tawasau, saling ya, berwasiat. Tadarus saling belajar, artinya yang satu baca Quran, yang satu menyimak. Ya, satu menyimak nanti yang satu baca, yang satu baca, yang satu menyimak, terus seperti itu kan, saling membaca dan menyimak, karena keduanya ini pahalanya sama kan. Ya, ketika sedang ada yang membaca Al-Quran, maka diam, kata Allah ya, fastami'u lahu, ansitu, diam dan simak la'allakum turhamun. Jadi satu level lah pahalanya sama sebenarnya. Yang nyimak itu sama seperti membaca. Ya, itu jadi nggak jadi masalah sebenarnya. Tradisi seperti itu nggak terlarang ya, nggak menyimpang. Karena itu bagian cara untuk kemudian targhib, memotivasi orang untuk baca Quran. Karena ada yang begini, baca Quran sendiri merasa kemudian nggak ada yang salah kan, tapi ketika bacanya bareng-bareng ada yang mengoreksi gitu, ada yang meluruskan, itu salah ya, itu bacanya harusnya mad ini bacanya harusnya ikhfa, ini bacanya harusnya izhar. Afwan Ustaz, di sini yang Anda maksud tadi Ustaz, karena ada juga saudara-saudara kita sebagian mengatakan di bulan Ramadan itu kembali fokus kepada diri kita. Tadarus boleh tapi dilakukan di bulan Ramadan. Kalau di dalam bulan Ramadan kita lakukan seperti itu, kita kembalikan kepada petunjuk dari Rasulullah, itu sudah seperti bid'ah lah, begitulah perkataan mereka Ustaz. Enggak, tadarus itu kan teknis untuk kita belajar Al-Quran. Di samping tadarus bareng, kita juga harus ada tilawah pribadi kita sendiri gitu. Tadarus itu bareng-bareng. Yang kita personalnya harus ada juga, target personal kita harus ada, tapi ada target jama'i. Ya sebenarnya kalau kemudian tadarus disebut bid'ah, itu kan teknis ya, dan tidak menyimpang.
ceramah tarawih juga nggak ada, ya kan? Ceramah tarawih, tapi enggak, itu mengambil momentum sedang orang berkumpul karena tidak ada satu waktu, satu tempat kecuali Ramadan yang bisa mengumpulkan orang di masjid. Apalagi 10 malam pertama itu bisa dipastikan masjid itu luar biasa penuhnya. Kadang-kadang kita terlambat sedikit sudah nggak dapat tempat kan gitu. Di Jakarta, di Bekasi begitu biasa ya, masjid penuh gitu ya, Pak Deden ya, betul ya. Nanti sudah 10 hari terakhir mengalami kemajuan, ya, maju safnya. Nanti pas hari raya itu ya tinggal imam, ya merbot gitu ya. Yang lain kan sudah berada di kampungnya masing-masing, maksudnya pindah memakmurkan masjid di kampungnya, nggak jadi masalah kan gitu ya. Nah jadi nggak apa, itu hanya teknis. Oh ini suatu waktu yang semua orang bisa kumpul, ya hanya Ramadan yang bisa mengumpulkan orang, maka kemudian diadakanlah tawasau bil haq, tawasau bis sabr di situ. Adalah ceramah Ramadan kan. Walaupun ceramah Ramadan juga nggak ada contohnya dari Rasul. Jadi itu ibadah yang ghair mahdhah, sehingga waktu dan teknisnya itu memang tidak diatur, ya intisarinya bahwa thalabul ilminya itu. Thalabul ilmi kan teknisnya diserahkan kepada kita. Gitu. Allahu a'lam. Ya, baik, alhamdulillah, terima kasih tadi ya Ustadz Abu Maryam. Semoga berkah, diberikan kesehatan untuk dakwahnya di Sumatera Utara. Amin. 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 Baik, Ustadz, ini pertanyaan terakhir ya dari chat spesial, pertanyaan dari, saya manggilnya Mas Mansur atau Abang Mansur. Inti pertanyaannya adalah, biasanya di bulan Ramadan kita termotivasi untuk lebih semangat lagi baca Quran. Nah, tapi di bulan-bulan lain itu menurun. Nah, secara inti bagaimana cara terus membiasakan atau memberikan semangat baca Quran di bulan-bulan lain, Ustaz? Termasuk ibadah dan lain-lain seperti itu ya. Ya, kata Ibnu Qayyim al-Jauziyah, Ramadan itu ibadah tawilah, harus persiapan mental juga, karena dia ibadah panjang. Sehingga kalau dalam maraton kita nggak bisa sprint dari awal, tapi bertahap gitu, untuk menyimpan tenaga sampai akhir. Jadi kalau berbicara Ramadan, bukan berbicara siapa yang paling dulu dan paling semangat menyambutnya, tapi bicara Ramadan itu adalah bicara siapa yang paling bertahan sampai akhir, siapa yang paling bisa bertahan sampai akhir. Karena innamal a'malu bil khawatim, amal itu ada di penghujungnya. Ramadan itu sebenarnya di penghujungnya ini. Ya, babak finalnya sebenarnya di akhir. Maka kita harus atur ritmenya. Kayak main bola itu jangan jor-joran di awal gitu. 45 menit pertama udah antum tepar. Ya, karena dia ibadah tawilah yang mental dan juga fisik harus kuat. Keimanan juga memang harus stabil. Makanya diatur ritmenya supaya tidak terlalu akhirnya kemudian mengalami titik jenuh gitu ya. Makanya diatur dengan pengaturannya yang spesifik tadi, yang terukur, yang realistis. Keimanan kita itu nggak bisa langsung dikejutkan dengan satu ibadah yang langsung berat gitu bagi kita. Orang bisa stabil baca Quran itu karena latihannya kan panjang, prosesnya panjang, sehingga nanti dia Nah kalau mau kemudian jadikan Ramadan ini sebagai muntolak, sebagai titik tolak pertama kita untuk nanti bisa terus bersama dengan Al-Quran setelah Ramadan sekalipun. Berarti pembiasaannya di Ramadan, makanya Ramadan disebut madrasah biasanya, tempat sekolah, penggemblengan gitu, pelatihan. Karena nanti memang athar dari Ramadan itu adalah paskanya. Kalau antum rajin baca Quran di Ramadan memang biasa, orang menganggapnya biasa karena memang semuanya juga sedang rajin gitu Ramadan. Tapi memang ujiannya adalah paskanya itu sebenarnya. Tapi Ramadan jadi kawah candra di mukanya gitu. Untuk kita terus melatih sampai nanti di luar Ramadan bisa stabil gitu, bisa stabil. Makanya jangan diforsir di Ramadan itu dalam artian gitu ya, yang setelahnya kemudian kita loyo. Betapa banyak kemudian orang yang hebat di bulan Ramadan baca Qurannya, tapi setelah Ramadan tuh nggak sama sekali nyentuh Al-Quran. Iya kan? Nggak sama sekali nyentuh Al-Quran. Nah itu yang ya kita bisa mengatur ritmenya gitu ya. Dalam ibadah pun kita bisa atur ritmenya. Jangan sampai terlalu kebablasan dalam artian nggak realistis gitu, nggak sesuai dengan kapasitas kemampuan kita.
maka lebih baik diatur ritmenya supaya tidak terjadi futur gitu ya. Gitu. Ya, baik. Itu ya Mansur ya. Terima kasih atas jawabannya. Iya. Antum nggak pulang ke NTT? Nggak mudik? Oh, nggak mudik. Soalnya jadi pendawa baru pulang. Masya Allah. Masya Allah. Bang Mansur kayaknya di belakang udah ada jam asar. Oh iya. Baik, alhamdulillah tidak terasa bagi saya, tapi sangat terasa untuk Ustadz. Sudah 2 jam lebih kita bersama. Tadi banyak ya materi-materi, poin-poin yang dapat saya sampaikan. Sebelum saya kasih kesimpulan, saya mau ngasih salam-salam dulu ini. Ada salam Ustadz Yaman dari Agus Yulianto dari Surabaya. Masya Allah. Ini. Dulu Ustadz Yaman sempat cerita pernah nyediain Nusantara juga ke pelosok-pelosok, makanya hari ini banyak kawan Ustadz Yaman dari pelosok sepertinya nih. Luar biasa, semoga sehat selalu pada semua dai-dai yang ada di Nusantara. Alhamdulillah kita sudah berada di penghujung acara. Tadi beberapa materi sempat saya catat dan luar biasa. Salah satunya adalah kita di bulan Ramadan nanti ada 3 poin kenapa kita harus memaksimalkan bulan suci Ramadan. Yang pertama, karena di bulan Ramadan ini dibukakan pintunya surga. Jadi saat dibukakan pintu surga, saat di bulan Ramadan jangan pernah sama sekali kita menunda kebaikan. Sekecil apapun kebaikan itu langsung ambil. Mereka tahu Ustaz, karena kita nggak tahu amalan kecil apa yang kita ambil dan amalan mana yang bisa memasukkan kita di surganya Allah. Yang kedua, di bulan suci Ramadan adalah bulan ditutupnya rapat pintu neraka. Dan yang ketiga, di bulan itu ada malam Lailatul Qadar. Jadi ini jangan sampai dilewatkan oleh kita semua, teman-teman. Wabil khusus terus kita membaca Quran, ada 3 fokus yang Ustadz yang tadi sampaikan nanti saat kita masuk ke bulan Ramadan. Yang pertama fokusnya tadi, fokusin banget tidak menunda kebaikan. Ada kebaikan sedikit apapun, ikut. Ada Ramadan sehati, zakat sukses, daftar. Ada infak, sedekah, kirim ke zakat sukses. Atau mana aja, tapi kalau bisa ke zakat sukses dulu. Ya begitu ya Ustaz ya. Ke Jakarta sukses saya dan Fokus terhadap baca Quran karena bulan Ramadan adalahnya bulan Al-Quran. Dan yang ketiga, perbanyak ampunan si Allah Subhanahu wa taala. Ada juga teori atau cara SMART. Ini yang tadi diambil dari buku, saya lupa nama bukunya tapi saya ingat Ustaz menyampaikan SMART itu yang pertama spesifik. Yang kedua adalah terukur, M. Bahasa Inggris saya tapi langsung aja terukur. Measurable. Yang ke A-nya itu attainable, dapat dicapai. Yang R-nya itu realistis dan T-nya itu terikat dengan waktu. Sehingga semoga dengan tadi yang kita sampaikan kita bisa langsung menyimpulkan kita harus memaksimalkan bulan suci Ramadan dengan memanage waktu yang akan kita lakukan, perbanyak membaca Al-Quran, memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak menunda-nunda kebaikan sekecil dan sedikit apapun. Langsung kita sikat. Seperti itu. Teman-teman semua, alhamdulillah sekali lagi barakallah untuk teman-teman semua yang hadir. Pada Ustadz Ahmad Yaman juga saya mengucapkan terima kasih. Mari sama-sama kita tutup dengan membaca istighfar. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Dan doa penutup majelis, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Izin sebelum keluar yang memungkinkan menyalakan video kita foto bersama. Alhamdulillah ada Ustadz Mansur, Ustadz Muhsin Abu Maryam, Ustadz Muhsin, ada Ustadz Kasriono dan teman-teman yang lain. Bentar ya, saya siapkan kameranya dulu. Punten Kang, saya nggak nyalain kamera ya Kang. Siap. Alhamdulillah sudah nyala juga. Ustadz Hidayat, Ustazah Rafika, Ustadz Wiwin,
Ustaz Dedeh, Masya Allah. Ini kalau terlihat kameranya semua begini, kita jadi senang, Ustaz. Karena Ya, apa Alfian? Yap. Saya sedikit juga, nggak apa-apa ya, ya, tafadhol. promosi walaupun bukan ini zakat sukses. Insya Allah Bapak Ibu semua di selama bulan Ramadan Markas Al-Quran Ubay bin Ka'ab kembali mengadakan kurma kuliah Ramadan menjelang berbuka. Ini tahun kedua setelah tahun kemarin. Alhamdulillah sukses. Kita adakan lagi melalui Zoom online, dan juga nanti akan ada dialog Ramadan live juga melalui Zoom dan YouTube, serta launching radio streaming Markas Quran Ubay bin Ka'ab. Insya Allah dari 1 Ramadan sampai tanggal 30 Ramadan menjelang berbuka mulai jam 5 sore sampai jam 17.45 insya Allah ya. Jadi para peserta di sini bisa ikut serta kembali nanti di kurma ya, kuliah Ramadan menjelang berbuka insya Allah. Syukran ya Alfian. Afwan, Ustaz. Barakallah Qurannya, Ustaz. Ya. Baik teman-teman, tadi sudah disampaikan. Silakan bagi teman-teman yang ingin langsung mengikuti Markas Quran bisa menghubungi Ustadz Yaman. Kita foto dokumentasi dulu. Silakan madep ke kameranya masing-masing. 1, 2, 3. Iya, baik. Alhamdulillah, saya ucapkan sekali lagi terima kasih banyak. Jazakumullah khairan katsiran. Wabil khusus kepada Ustadz Ahmad Yaman. Insyaallah sudah bertemu. Semoga sehat dan berkah selalu untuk Ustadz dan sehat dan berkah selalu untuk para peserta yang hadir. Amin. Terakhir dari saya, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Ustaz Musin, Ustaz Musin. Terima kasih Pak Ustaz. Kas, Pak Deden. Terima kasih ya semuanya. Pamit asar ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.